Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik pelajar, jumpa lagi di channel Bimbel Pak Suk. Pada video kali ini, Pak Suk akan membahas tentang soal-soal salah satu kompetisi yang diadakan oleh Aba Academy, yaitu KOSMI. KOSMI itu kepanjangan dari Kompetisi Sains Siswa Muslim Indonesia, yang mana pada tahun 2024 nanti akan dimulai pendaftarannya tanggal 2 Januari 2024. Jadi, untuk adik-adik mempersiapkan diri mengikuti lomba tersebut, yuk mari belajar untuk membahas soal-soal dari soal kosmi tersebut. Oke, kita ikuti pembahasan soalnya. Sepuh, ajari dong. Sepuh. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Manakah dari ekspresi berikut yang sama dengan cos pangkat 3 theta dikurang sin pangkat 3 theta? Jadi, untuk menjawab soal ini, kita akan menggunakan ekspansi aljabar A pangkat N dikurang B pangkat N sama dengan A kurang B dikalikan dengan A pangkat N kurang 1 ditambah A pangkat N kurang 2B ditambah sampai nanti ditambah A kali B pangkat N kurang 2 ditambah B pangkat N kurang 1. Untuk N semua bilangan asli. Jadi kita misalkan A pangkat 3 dikurang B pangkat 3, maka itu penjabarannya adalah A kurang B dikali N-nya kita ganti dengan 3, berarti A pangkat 3 kurang 1 menjadi A kuadrat ditambah A pangkat 3 kurang 2 itu jadi A kali B ditambah nanti B pangkat 2. Oke, inilah penjabaran dari A pangkat 3 dikurang B pangkat 3. Sedangkan sekarang A-nya kita ganti dengan cos theta, B-nya kita ganti dengan sin theta. Maka menjadi cos pangkat 3 theta dikurang sin pangkat 3 theta sama dengan cos theta dikurang sin theta dikali A kuadrat. Berarti A kuadrat berarti menjadi cos kuadrat theta ditambah A kali B berarti cos theta kali sin theta. Kemudian B kuadrat berarti sin kuadrat theta. Oke. Jika sudah seperti ini, cos theta dikurang sin theta dikali, cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta itu ada identitas trigonometri. Ada sifat identitas di mana sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga cos kuadrat theta tambah sin kuadrat theta ini menjadi 1, berarti 1 tambah cos theta sin theta. Oke, berarti inilah penjabaran dari cos pangkat 3 theta dikurang sin pangkat 3 theta. Sekarang kita lihat di pilihan gandanya, yang hampir mendekati ini adalah yang C. Namun, di C itu sin kurang cos. Sementara hasil kita adalah cos dikurang sin. Berarti C itu belum tepat. Ini salah. Sekarang yang hampir mendekati adalah yang B. Karena ada cos dikurang sin. Oke, sekarang coba kita jabarkan yang B. Setengah dikali cos theta dikurang sin theta dikali dengan 2 tambah sin 2 theta. Oke. Ini setengah kali cos theta dikurang sin theta dikali 2 tambah sin 2 theta, itu adalah sudut ganda. Di mana jika sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Berarti kalau dia sin 2 theta itu menjadi 2 sin theta dikali cos theta. Oke. Sekarang setengahnya boleh kita kalikan ke sini, boleh kita kalikan ke sini. Oke, tapi kita kalikan setengahnya itu ke dalam sini. Berarti ini tetap
cos theta dikurang sin theta dikali dengan setengah kali 2 itu 1 ditambah setengah kali 2 sin theta cos theta itu sama dengan sin theta cos theta. Oke, sekarang kita lihat ini sama. Oke, berarti cos pangkat 3 theta dikurang sin pangkat 3 theta itu nilainya sama dengan yang B. Soal nomor 2, jika fx sama dengan x kurang 1 per x tambah 1, maka f 2021x sama dengan f komposisi f sebanyak 2021 buah adalah, oke, ini adalah materi pada fungsi komposisi. Jadi, f pangkat 3x itu maksudnya dalam fungsi f ada fungsi f dan ada fungsi f. Begitupun f pangkat 4x. Jadi, untuk soal ini kita tidak mungkin akan mencari komposisinya sebanyak 2021 buah. Itu akan caranya sangat panjang. Oke, caranya kita akan menentukan pola dari fungsi ini. Jadi, pertama itu f1 fx itu x kurang 1 per x ditambah 1. Sekarang kita akan cari f pangkat 2x. Berarti kalau f pangkat 2x artinya dalam fungsi f ada fungsi f lagi. Oke. Artinya dalam fungsi f ada fungsi x kurang 1 per x tambah 1. Oke. Sekarang kita tentukan x kurang 1 per x tambah 1 ini kita masukkan ke nilai x pada fungsi fx. Sehingga x kurang 1 kita ganti dengan x kurang 1 per x tambah 1 dikurang 1 per x tambah 1. Berarti x-nya kita ganti lagi dengan x kurang 1 per x tambah 1. Berarti x kurang 1 per x tambah 1 ditambah 1. Oke. Sekarang kita samakan penyebutnya. Berarti ini menjadi x kurang 1 per x tambah 1 dikurang, kalau ini penyebutnya x tambah 1, berarti 1 ini kita rubah menjadi x tambah 1 per x tambah 1. Per, di bawah kayak gitu juga, x kurang 1 per x tambah 1 ditambah dengan x tambah 1 per x tambah 1. Oke, berarti hasilnya x dikurang x itu habis, min 1 dikurang 1 itu min 2 per x tambah 1 per x ditambah x itu 2x, min 1 tambah 1 habis per x tambah 1. Oke, x tambah 1 dengan x tambah 1 itu bisa dicoret, berarti tinggal min 2 per 2x. Oke, ini juga bisa dicoret, min 1 per x. Jadi, f pangkat 2 dari x itu adalah min 1 per x. Sekarang kita akan cari f pangkat 3 dari x. F pangkat 3 dari x itu sama dengan, itu bisa kita buatkan jadi f fungsi, dalam fungsi f ada fungsi f dan ada fungsi f lagi. Ini bisa kita rubah, dalam fungsi f kuadrat itu ada fungsi fx. Sehingga kita tinggal memasukkan nilai fx ke nilai x pada fungsi f kuadrat x. Berarti min 1 per x kurang 1 per x tambah 1. Ini bisa kita balik menjadi x tambah 1 per ini min dari x tambah 1 per x dikurang 1. Berarti inilah nilai dari f pangkat 3x. Yaitu min dari x tambah 1 per x kurang 1. Selanjutnya, kita cari f pangkat 4 dari x. F pangkat 4x, berarti itu sama dengan f pangkat 3, kita substitusikan fungsi fx. Berarti
fungsi fx ini kan kita masukkan ke nilai x pada fungsi f pangkat 3. Berarti min x-nya kita ganti dengan x kurang 1 per x tambah 1 ditambah 1 per x kurang 1, x-nya kita ganti dengan ini. Berarti x kurang 1 per x tambah 1 dikurang 1. Oke, berarti ini hasilnya min dari, kita samakan penyebutnya dulu. Berarti x kurang 1 per x tambah 1 ditambah x tambah 1 per x tambah 1 per x kurang 1 per x tambah 1 dikurang x tambah 1 per x tambah 1. Oke. Berarti min dari x ditambah x 2x, min 1 ditambah 1 habis, berarti 2x per x tambah 1 per x dikurang x habis, min 1 dikurang 1 min 2 per x tambah 1. Oke, ini bisa dicoret. Berarti tinggal min dari 2x per min 2. Oke, coret-coret, min, coret. Berarti x. Berarti f pangkat 4 dari x itu adalah x. Maka kalau f pangkat 4-nya f pangkat 4-nya kembali lagi ke x, berarti f pangkat 5 dari x itu ini kita masukkan ke sini. Berarti kembali lagi ke bentuk ke fx. Oke. Sekarang udah kita temukan polanya. F1-nya x kurang 1 per x tambah 1. F2x-nya itu min 1 per x. F3x-nya itu min dari x tambah 1 per x kurang 1. F4x-nya itu x. F5x-nya itu kembali lagi ke F1x. Berarti artinya kita bisa menemukan polanya. Jadi untuk mencari hasilnya adalah tinggal kita bagi 2021 jika dibagi dengan 4 sisanya berapa? Oke. 5 kali 4 20 turun 2 berarti 550. 21 bagi 4 adalah 5 kali 4 20 berarti sisanya 1. Karena 2021 dibagi 4 itu sisanya 1, maka hasil dari f pangkat 2021 itu sama dengan urutan pertama pada pola tadi. Urutan pertamanya adalah yang fx. Berarti hasil dari f 2021x itu sama dengan fx atau sama dengan x kurang 1 per x tambah 1. Oke, soal nomor 3. Nilai x yang memenuhi x tambah 1 dikali x kuadrat tambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1 dikali x pangkat 8 ditambah 1 dikali x pangkat 16 tambah 1 sama dengan 27 x pangkat 32 dikurang 27. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep A kuadrat dikurang B kuadrat, itu penjabarannya A tambah B dikali A kurang B. Jadi langkah pertama, kita akan faktorkan dulu 27x pangkat 32 dikurang 27. Sehingga menjadi x tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 1 dikali x pangkat 4 tambah 1 dikali x pangkat 8 tambah 1 dikali x pangkat 16 ditambah 1. Oke, 27-nya kita keluarkan. 27 dikali x pangkat 32 dikurang 1. Oke. Andaikan, misalkan a kuadrat dikurang 1 kuadrat, oke, itu menjadi a tambah 1 kali a kurang 1. Atau ini kan sama seperti a kuadrat dikurang 1. Oke. Berarti kita akan mengakali bentuk x pangkat 32 dikurang 1 dengan menggunakan konsep a kuadrat dikurang 1. Oke, sehingga x pangkat 32 dikurang 1 itu bisa kita akali menjadi x pangkat 16 dikuadratkan dikurang 1. Oke. Jadi A-nya itu sekarang x pangkat 16.
Maka ini penjabarannya adalah X pangkat 16 ditambah 1 dikali X pangkat 16 dikurang 1. Oke, jadi langkah selanjutnya kita jabarkan X pangkat 32 dikurang 1 itu menjadi bentuk ini. Oke, maka ini tetap X tambah 1 kali X kuadrat tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1. Oke, 27 kali X pangkat 16 tambah 1 kali X pangkat 16 dikurang 1. Oke, sekarang ada yang sama. X pangkat 16 tambah 1 dengan X pangkat 16 tambah 1 kita coret. Sehingga di ruas kanan tinggal 27 kali X pangkat 16 dikurang 1. Langkah selanjutnya, kita akan mengakali lagi X pangkat 16 dikurang 1 ini. Agar nanti ada yang bisa dicoret. Oke, berarti selanjutnya X pangkat 16 dikurang 1 itu berasal dari X pangkat 8 dikuadratkan dikurang 1. Maka penjabarannya adalah X pangkat 8 ditambah 1 kali X pangkat 8 dikurang 1. Jadi kita akan jabarkan ini. Maka ini menjadi X tambah 1 kali X kuadrat tambah 1 kali X pangkat 4 tambah 1 kali X pangkat 8 tambah 1 sama dengan 27 kali X pangkat 16 kurang 1-nya kita jabarkan menjadi X pangkat 8 tambah 1 kali X pangkat 8 dikurang 1. Sekarang juga ada yang bisa dicoret, yaitu X pangkat 8 tambah 1 dengan X pangkat 8 tambah 1. Oke, sehingga di ruas kanan tinggal 27 kali X pangkat 8 kurang 1. Langkah selanjutnya kita akan menjabarkan lagi yang X pangkat 8 dikurang 1. Berarti X pangkat 8 dikurang 1 itu sama dengan X pangkat 4 dipangkatkan 2 kurang 1. Maka penjabarannya adalah X pangkat 4 ditambah 1 kali X pangkat 4 dikurang 1. Oke, sekarang kita jabarkan. X tambah 1 dikali X kuadrat tambah 1 dikali X pangkat 4 tambah 1, karena X pangkat 8-nya udah habis, sama dengan 27 kali X pangkat 8 kurang 1, kita jabarkan menjadi ini. X pangkat 4 tambah 1 kali X pangkat 4 dikurang 1. Sekarang juga ada yang bisa kita coret. Oke. Langkah selanjutnya kita akan menjabarkan X pangkat 4 dikurang 1. Berarti X pangkat 4 dikurang 1 itu penjabarannya X kuadrat dikuadratkan kurang 1. Jadi ini penjabarannya X kuadrat tambah 1 kali X kuadrat dikurang 1. Oke, sekarang kita jabarkan X tambah 1 kali X kuadrat tambah 1 sama dengan 27 kali X pangkat 4 kurang 1 kita jabarkan menjadi X kuadrat tambah 1 kali X kuadrat dikurang 1. Sekarang ada juga yang bisa dicoret nih. Selanjutnya X tambah 1 sama dengan 27 kali, kita ini tahu penjabaran dari ini, yaitu X tambah 1 kali X kurang 1. Oke, kita coret juga. Berarti di sini tinggal 1 sama dengan 27 kali X dikurang 1. Berarti X kurang 1 sama dengan 1 per 27. Yang ditanya adalah nilai X. Berarti X sama dengan 1/27 ditambah 1. Berarti X-nya adalah 1/27 ditambah 1 itu 27 per 27. Jadi jawabannya adalah 28 per 27. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Soal yang keempat, tentukan jumlah dari semua bilangan bulat positif X. Ingat, kata kuncinya adalah bilangan bulat positif X, sehingga X pangkat 3 dikurang X tambah 160 per X kurang 1 kali X tambah 1 adalah bilang bulat juga.
Oke. Di sini perlu kita garis bawahi X-nya itu harus bilangan bulat positif. Kemudian yang pertanyaannya itu adalah jumlahnya. Kalau jumlahnya misalkan kita dapat nilai X-nya itu ada angka 1, 3, 5. Berarti kalau dijumlahin kita tambahin ini. Nah, beda dengan kata banyak. Kalau banyak berarti kalau kita dapat nilai X-nya ada 3 buah, berarti banyaknya ada 3. Nah, tapi kalau jumlah ditanya berarti kita jumlahin nilainya. Oke, itu triknya. Sekarang kita olah dulu. X pangkat 3 kurang X tambah 160 per... Oke, ini bisa kita kalikan. Ini bentuk kuadrat sempurna. A kurang B, A tambah B. Berarti ini penjabarannya adalah X kuadrat dikurang 1. Oke. Agar bilangan ini juga bilangan bulat, berarti kita akan menggunakan konsep pembagian. Jadi, X pangkat 3 dikurang X tambah 160, kita bagi dengan X kuadrat dikurang 1. Oke. Ini agar X pangkat 3-nya hilang, berarti di sininya X kali X kuadrat dikurang 1 itu menjadi X pangkat 3 dikurang X. Oke. Ini habis, tinggal 160. Berarti 160 ini merupakan sisanya. Berarti bentuk ini bisa kita rubah menjadi X ditambah 160 per X kuadrat dikurang 1. Setelah kita rubah menjadi bentuk seperti ini, yang bagian yang pertama, berapapun nilai X-nya, pasti bilangan yang ini pasti bilangan bulat. Bilangan bulat. Agar bentuk ini juga bilangan bulat, berarti bentuk yang kedua juga harus bilangan bulat. Oke. Agar 160 per X kuadrat kurang 1 itu bilangan bulat, berarti X kurang 21 itu, X kuadrat dikurang 1 itu harus habis membagi 160. Gimana cara dia supaya habis membagi 160? Berarti X kuadrat kurang 1 itu merupakan faktor dari 160. Oke, faktor dari 160. Oke, sekarang kita cek faktor dari 160 itu apa aja. Misalkan perkalian 160 itu ada 1 kali 160, ada 2 kali 80, ada 4 kali 40, ada 5 kali 32, ada 8 kali 20, ada 10 kali 16. Atau sebaliknya. Oke, jadi banyak faktor positifnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Oke, sekarang kita cek yang nilai 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 32, 40, 80, dan 160 itu merupakan nilai dari X kuadrat dikurang 1. Sekarang kita cek, setelah kita masukkan nilai itu, apakah nilai X-nya itu bilang bulat positif. Oke, misalkan contoh, kalau kita masukkan nilai X kuadratnya dikurang 1 sama dengan 1, sama dengan yang ini, ya. Apakah nilai X-nya itu bilangan bulat? Oke, ini kalau kita selesaikan, X kuadratnya sama dengan 2. Berarti X-nya itu positif, negatif, akar 2. Akar 2 itu bukan bilangan bulat. Berarti pada saat angka 1 itu dia salah. Oke. Sekarang kalau 2, berarti X kuadrat kurang 1 sama dengan 2, berarti jadi 3. Akar 3 itu bukan bilangan bulat. 4 pun begitu, berarti 4 tambah 1, 5 juga bukan bilangan bulat. 5 juga, X kuadrat dikurang 1 sama dengan 5, berarti X kuadratnya sama dengan 6. Akar 6 juga bukan bilangan bulat. Oke, sekarang yang 8. Kita pakai X kuadrat dikurang 1 sama dengan 8. Berarti X kuadrat sama dengan 8 tambah 1, 9. Berarti X positif, negatif, akar 9. Berarti X-nya positif 3 dan negatif 3. Oke. Tapi kita ambil yang, oke, sekarang kita lihat ini adalah bilangan bulat.
3 dan min 3. Tapi yang kita ambil adalah bilangan bulat positif. Berarti X1-nya kita ambil 3. Selanjutnya mana lagi yang bisa menghasilkan bilangan bulat? Kalau 10 itu jadi 11, tidak. 16 jadi 17 juga enggak. 32 jadi 33 enggak. Sekarang 80. Berarti X kuadrat kurang 1 sama dengan 80. Berarti X kuadratnya sama dengan 81. Berarti X-nya positif negatif akar 81. Berarti X-nya positif negatif 9. Tapi yang kita pakai adalah yang positifnya, yaitu 9. Jadi jumlah bilang positif yang memenuhi persamaan ini agar menjadi bilang bulat, yaitu adalah 3 ditambah 9, 12. Jadi jawabannya adalah yang D, 12. Soal yang kelima, nilai terbesar dari fx yang didefinisikan oleh fx sama dengan akar dari 10x dikurang x kuadrat dikurang akar dari 16x dikurang x kuadrat dikurang 60 adalah, oke. Untuk menjawab soal ini, kita akan mendefinisikan dulu fungsi ini. Nilai akar akan terdefinisi, jadi akar fx ini akan terdefinisi jika yang di dalam akar itu lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertamanya, kita akan cek dulu pada saat kapan nilai dari akar ini memiliki definisi. Karena ini ada dua akar, berarti kita akan mencari irisan dari kedua definisinya. Oke? Definisi yang pertama, akar dari 10x dikurang x kuadrat, berarti itu definisinya 10x dikurang x kuadrat itu lebih dari atau sama dengan 0. Oke? Ini kalau kita faktorkan, berarti 10 kurang X dikali X lebih dari sama dengan 0. Sekarang kita buat fungsi pembuat nolnya, berarti 10 kurang X dikali X sama dengan 0. Berarti 10 kurang X sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Berarti ini X sama dengan 10. Oke, kalau kita buatkan garis bilangannya pada definisi yang pertama, bulatannya bulatan penuh, berarti misalkan di sini 0, di sini 10. Oke, sekarang kita uji dengan, ini ada 3 daerah, ada sebelah kiri dari 0, antara 0 dan 10, dan sebelah kanan dari 0. Kita uji misalnya dengan angka antara 0 dan 10, misal X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, kita masukkan ke sini, 10 dikurang 1 dikali 1. Berarti hasilnya 9. 9 ini nilainya positif. Berarti sini positif, sini min. Karena tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya adalah daerah yang positif. Inilah himpunan penyelesaiannya. Oke. Selanjutnya, definisi yang kedua. Oke. Definisi yang kedua, yang di dalam akar ini juga lebih dari sama dengan 0. Berarti 16x kurang x kuadrat dikurang 60 lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Agar fungsi x, agar x kuadratnya jadi positif, kita kali dengan negatif. Oke. Kalau kita kali dengan negatif, tanda pertidaksamaannya berubah. Jadi ini jadi x kuadrat, 16x jadi min 16x, min 60 jadi tambah 60. Lebih dari sama dengan berubah jadi kurang dari sama dengan. Oke, berarti ini bisa kita faktorkan x kurang 10 kali x kurang 6. Kurang dari sama dengan 0. Kalau kita buatkan fungsi pembuat nolnya, berarti x kurang 10 sama dengan 0, x-nya sama dengan 10. Atau x kurang 6 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 6. Sekarang kita taruh pada garis bilangan. Ini definisi yang kedua. 10, bulatannya juga penuh. 10. 6-nya berarti di antara 0 dan 10. Di sini letak 6. Oke. Sekarang kita uji.
kita uji dengan angka di antara 6 10, misalnya dengan angka 7, X sama dengan 7, maka hasilnya menjadi 7 kurang 10 dikali 7 kurang 6. Kurang 10 min 3, 7 kurang 6, 1. Berarti hasilnya min 3, negatif. Sini positif, sini positif. Karena tandanya kurang dari, berarti kita ambil daerah yang negatif. Jadi penyelesaiannya ini. Sekarang kita lihat, yang irisan 2 kalinya adalah ketika, nih, ini yang terhasil 2 kali, berarti dari 6 sampai 10. Berarti nilai X-nya itu, HP-nya itu pada saat 6 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 10. Oke. Sekarang, kita akan menguji nilai X-nya kita masukkan ke sini. Manakah nilai yang terbesar? Sekarang kita coba dulu ke nilai 10, karena angkanya lebih gampang. Berarti, F10, X-nya kita ganti dengan 10. Berarti, akar dari 10 kali 10 dikurang 10 kuadrat, dikurang dengan akar dari 16 kali 10 dikurang 10 kuadrat dikurang 60. Berarti ini 10 kali 10 100, 100 kurang 100 itu 0. Oke, kurang 16 kali 10 itu 160 dikurang 10 kuadrat kurang 100 kurang 60. Berarti ini 0 dikurang 160 dikurang 100 itu 60, 60 kurang 60 0, akar 0 juga 0, berarti hasilnya 0. Oke, berarti pada saat X-nya 10 nilainya kecil. Berarti semakin ke sini nilainya akan semakin besar. Berarti nilai terbesarnya itu berada pada saat X-nya itu sama dengan 6. Berarti kita carilah nilai F6. Oke, berarti 10X dikurang 6, berarti 10 kali 6 dikurang 6 kuadrat. Dikurang 16X berarti 16 kali 6 dikurang X kuadrat berarti 6 kuadrat dikurang 60. Oke, berarti 10 kali 6 berarti 60. 6 kuadrat itu kurang 36 dikurang 16 kali 6 itu 96. Kurang 36, kurang 60. Oke. 60 kurang 36 itu 24. Dikurang 96 kurang 36 itu 60. 60 kurang 60, 0. Berarti akar 24. Akar 24 itu sama dengan akar dari 4 kali 6. Akar 4 itu sama dengan 2, berarti 2 akar 6. Jadi nilai terbesar dari fungsi ini adalah 2 akar 6 yang D. Oke, begitulah pembahasan dari soal matematika pada lomba Kosmi. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.